In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Randolph Emmanuel. Arnold Justo. Udah awal gak ketemu? Iya, berapa lama ya? Tahu. 5 tahun? Lebih. 5 tahun terakhir ketemu pas lulus kuliah kali ya. Iya pas. Lulus kuliah 5 tahun lalu. Dan habis itu kita gak ada kontak apa-apa. Betul, nggak ada di Nggak Instagram doang paling. Instagram doang. Halo-haloan. Terus habis itu tiba-tiba sukses di bela diri. Sukses Enggak. di bela diri. Udah dari dulu. Udah dari zaman kuliah. Ya udah terserah. Cuman mungkin gua nggak tahu kalau seterkenal itu. Nggak juga. Ini agak beda jadinya ya. Iya. Kalau dibilang pede banget Anda. Pas depan mic ini ada apa? Iya. Oke. Biasa aja. Pertama yang mungkin orang juga masih bingung, karena gue sendiri kan, gue pernah lihat sekali lu yang tanding pas kemarin, yang pas di Citos. Di Citos, iya. Yang masih bingung adalah apa bedanya yang lu lakukan sekarang sama yang orang nonton di stasiun televisi yang sekarang sudah mulai ada kan, udah boleh Oh iya masuk betul. izin Indonesia kan, Betul. Dan beda atau enggak? Jadi Atau gini part loh. of? Part Gitu. of. Oh, part Lebih of. tepatnya part of. Karena yang ada di TV sekarang tuh One Pride lagi terkenal banget Ya. di Indonesia. Ya. Tapi kalau di luar kan ada UFC, ada One FC udah dari dulu. Ya. Jadi si One Pride ini namanya Mixed Martial Arts. Art. Sesuai namanya mix. Oke. Jadi dia gabungan beberapa bela diri Mm. untuk ditandingkan gitu. Oke. Yang gue juga penasaran juga, bagaimana orang bisa dikatakan sebagai seorang MMA mixed martial art? Apakah dia, misalnya tanding ya? Yes. Apakah ada juga orang cuma menguasai satu terus bisa tanding? Atau emang harus bener-bener di mix Gini, belajar ini? untuk ikut ke MMA sendiri, itu lu nggak harus mix. Enggak. Sebenarnya lu karate, boleh ikut, nggak masalah, boleh. Lu taekwondo boleh ikut, lu gulat aja, boleh ikut. Tapi, pasti ada tapinya. Tapi bisa menang nggak atau bisa mengatasi lawan lu yang lebih apa all round. Oke. Nah kalau kita lihat di One Pride menurut pandangan gua ini kan udah tahun keberapa dan udah bagus. Iya. Udah berapa ya? Gue abis nonton Pride. Udah beberapa tahun lah, udah Gue lumayan jujur oke. nonton One Pride kalau nggak ada Ahok gue nggak tahu tadi. Oh oke. Lu temannya. Nggak. Gue nonton karena kan gue nonton itu karena bokap cewek gue nonton itu. Terus habis itu dia setiap gue datang ke Jogja, nonton deh ini ada Ahong ya. Oke, ya gue kan Indonesia masuk kayak gitu kan baru. Iya. Tadinya kan nggak boleh kan kayak Iya, gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba ada bokapnya heboh. Ya mau nggak mau kan gue nonton dulu tuh. Terus kayak keren juga ya. Keren. Nah dari situ baru tahu bahwa di Indonesia udah mulai ada tanding seperti ini. Nah terus tuh gue inget kayak lo, ini teman gue juga ada kayak gitu, tapi kok agak sedikit berbeda. Tandingnya pun juga berbeda. Iya. Dan akhirnya emang campur itu yang tadi bilang bisa nggak campur juga bisa. Boleh. Cuman bagaimana cara menguasai di lapangannya. Iya. Nah lu bisa sendiri nggak? berarti mix apa aja? Jadi gue sendiri dari kecil kan bokap gue itu karateka. Oh. Jadi dia guru karate dulu. Tapi anak-anaknya tuh nggak ada yang nurunin gitu. Disuruh karate dulu gue nggak demen. Bukan nggak demen sih, nggak betah. Tapi sempat belajar. Sempat belajar, suruh hafalin kata-kata gitu. Iya. Aduh, udah sekolah ngafalin kata lagi malas banget. Aikido pernah. Lu pernah juga? Aikido pernah. Berapa lama? Aikido cuma 6 bulan. Masih sabuk putih. Di mana? Di deket rumah gue di Gor. Oh, kok gue nggak tahu ya? Iya. Lu pas dulu kenal sama gue latihan Aikido, lu nggak pernah cerita lu pernah Aikido? Ya malu lah lu black belt. Putusin tangan gue. Terus abis itu? Habis itu nggak ada yang demen. Demennya dulu Smackdown. Semua anak percaya sama gue. Dulu demen Smackdown. Iya. Sampai hari ini pun juga kadang-kadang masih ada yang nonton. Gue juga kadang-kadang hiburan masih nonton. Iya. Dulu gue dimaki sama sensei Aikido gue. Gara-gara dulu gue main Smackdownan di matras dulu kan. Iya, kalau Aikido kan pakai matras. Diomelin. Ya dari situ gue baru tahu bla 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 mixed martial arts. Dan sampai akhirnya abis Aikido lu belajar apa? Habis Aikido lama nggak belajar, tiba-tiba di sebelah rumah gue ada yang buka martial MMA. Nah itu makanya yang kadang-kadang gue bingung. Sekarang kan tempat les ada yang karate juga masih ada. Betul. Aikido pun sendiri sampai hari ini sensei gue pun sendiri juga masih tetap ngajar. Betul. Tapi ada sekarang yang mulai itu dia. Apakah karena tren atau apakah emang sudah ada latihan MMA? Kalau kayak yang gue tahu kan dulu MMA belajar 1, belajar 2, belajar 3 ditandingan bahwa dia ngerti ini. Tapi kan sekarang ada tempat les yang udah langsung ini udah ada MMA. Yes, betul. Nah, apa yang dipelajarin? Karena kan tadinya satu-satu. Betul. Terus jadi satu tempat. Ini lu betul banget. Jadi
Sekarang ada ngajar MMA, ada kelas MMA. Jadi semuanya itu digabungin, langsung ada bawah, ada cage control, ada atas. Oke, satu-satu nih. Satu-satu. Ya, karena gue sendiri juga awam di MMA, karena kan gue emang walaupun gue di bela diri pun juga, tapi cuma satu. Tapi intinya bela diri itu ngajarin disiplin, betul nggak? Ya, pasti. Disiplin kan lu? Pasti. Orang bela diri disiplin, terus kerja keras, hard work, gitu, ya, result. itu yang udah kita dididik sama sensei kita pasti. Bela diri. Tepat waktu segala macam itu, kalau nggak disemprot habis kita zaman dulu kan. Nah, yang balik lagi kok tadi bilang, pada saat kita di tempat itu juga, mungkin sebelum ngomong ke arah teknik, yang gue juga penasaran adalah pada saat kita belajar MMA itu, apakah tempat itu hanya spesialis buat orang yang bakal mau jadi atlet, atau ada juga orang yang cuma ya belajar aja? Kayak misalnya contoh kan, kayak misalkan waktu dulu gue Aikido nih, nggak semua orang, apalagi kalau Aikido kan tidak dipertandingkan. Jadi emang gue sendiri juga tidak pernah tanding, sensei gue juga tidak pernah tanding. Tapi kalau kayak karate, taekwondo ada asosiasinya, bahkan dia bisa ikut PON segala macam. Nah di MMA itu dididik emang sudah di visinya menjadi atlet, atau emang ada orang juga, gue cuma olahraga cari keringat biar kurus, kan banyak tuh sekarang. Nah itu gimana? Jadi gini, hampir nggak mungkin ya, correct me if I'm wrong, tapi hampir nggak mungkin tempat bela diri cuma buka MMA. Hampir nggak mungkin. Oke, jadi mereka tempat bela diri pernah masuk masalahnya. Oh iya, tempat bela diri. Apa MMA gitu misalkan. Ya. Itu pasti yang terkenalnya pertama bukan MMA. Apa? Pasti Muay Thai. Entahkah boxing. Entahkah pasti buka kelas yoga gitu. Yoga? Iya dong, kan matras. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang tempat itu nggak, yang tadi lu bilang juga berarti bahwa mereka nggak jual MMA dulu, tapi menjual sebenarnya tempat berolahraga dulu. Iya betul, tempat olahraga. Jadi gimana sih lu dengar MMA? Kalau lu udah tahu MMA, lu dengar MMA apa? Pukul-pukulan, berdarah-berdarahan. Iya. Orang gila lah pokoknya, ya kan? Yang mau masuk situ, yang mau masuk kelas MMA, cuma yang pengen berantem aja. Yang kayak, aduh, gue mau belajar kayak gitu bro. Iya. Itu orang udah dedikasi gitu, udah pengen tuh. Iya. Udah emang cita-citanya udah pengen lihat ke situ dulu, kerennya segala macam. Antara pengen banget atau penasaran. Cewek-cewek lu bayangin loh. Iya. Nggak mungkin kan? Dia masuk kucuk-kucuk ikut MMA dong, nggak mungkin. Bener, itu juga gue penasaran karena pasangan lu juga kan ikut di submission betul. Submission juga kan? Karena gue juga sempat nunjukin ke tunangan gue juga. Terus habis itu kayak ini nih calon istrinya si Randolph juga di sini, cewek. Iya, itu cewek. Ngikut MMA itu gimana? Udah gitu aneh loh. Kan? Iya. Kayak karena kan mungkin kalau di otak cewek-cewek kan pasti olahraga pasti kan kayak yoga, senam, atau sekarang yang lagi heboh kalau di tempat gym kan ikut body combat kayak gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba ada MMA. Berarti sebenarnya asal mulai pertama kali ada tempat itu bukan sebenarnya langsung masuk belajar bela diri atau fighting. Tapi pertama kali yang dijual karena Muay Thai kan seorang banyak pakai buat kayak penurunan berat badan, kardio, fat loss, betul. Kardio kan. Dari situlah orang mulai kayak penasaran, masuk baru pengen. Iya, betul. Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi karena tadi lu ngomong gue juga penasaran adalah banyak orang yang belajar bela diri. Dari gue sendiri ya, nggak tahu dari pandangan lu. Pada saat masa zaman dulu gue latihan bela diri, banyak orang berpikir bahwa bela diri itu buat keren-kerenan. Ada juga yang pikir, yang penting bisa berantem segala macam. Tapi pada saat gue dulu dididik sama sensei, gue berpikir bahwa bela diri itu ya untuk membela diri kita. Dan pada saat kita menang, bukan pada saat kita berkelahi, bukan pada saat kita pukul-pukulan. Ya kan? Iya. Nah, dari lu sendiri, pertama kali lu masuk, apakah emang lu pertama kali niatnya udah pengen berantem? Ya kan? Iya. Atau emang udah ada filosofi itu? Karena kalau gue kan masuk, bokap gue juga karateka. Tadi mau masukin karateka, nyokap gue nggak ngizinin. Oh ya? Karena mindsetnya di nyokap gue, ngeliat bokap gue kayak zaman dulu tuh temperamen, bawa-bawa apa-apa mau marah, mau berantem segala macam. Iya. Tapi bokap gue bilang nggak bisa, anak laki minimal tuh harus bisa bela diri. Nggak salah, itu benar. Ya kan? Ya, terus. Satu sebenarnya bukan masalah kita buat bisa berantem atau enggak, tapi minimal buat confidence kita. Betul, itu ngebangun confidence segala macam. Satu itu menurut gue juga salah satu hal yang menurut gue mungkin semoga juga yang nonton ini, gue nggak ngecap semua orang ya. Tapi rata-rata yang kalau misalkan untuk masuk bela diri pertama kali berpikir untuk berantem. Nah kalau bokap gue mengajarkan bukan untuk berantem. Yang penting pede aja dulu keluar. Jadi pada saat kalau ketemu orang atau lagi di situasi apapun tuh kita nggak panik, nggak apa. Karena kita menguasai suatu hal. Nah, dengan bela diri, gue bisa bilang gue jadi diri gue yang sekarang itu karena ikut
mulai masuk bela diri gitu loh. Karena percaya nggak sih kalau kita di bela diri karakter juga kebentuk mau nggak mau. Iya betul Iya banget, kan? betul Apalagi banget. kalau kita dari kecil tuh dididiknya jadi nggak cuma di rumah, Heeh. tapi dididik pada saat kita masuk di nggak tahu kalau tempat gue dulu Pergaulan dojo. gitu. Di dojo Iya, kita dari waktu terus habis itu disiplin karena kan yang ngelatih kita nganggap bukan anak ya. Lu masuk sini buat seperti itu. Iya. Ya kan? Iya. Gimana lu ngeliat fenomena orang-orang yang belajar bela diri cuma buat berantem? Apalagi sekarang udah ada MMA, Belajar bela diri buat berantem ya. kan buat gaya-gayain biasa kan banyak banget kan. Iya sih, Kayak iya. sebenarnya nggak bisa salah juga karena mungkin banyak yang masih muda masuk sana, Motivasi orang. motivasinya juga masuk, berbeda. iya, betul. Terus habis itu mungkin lihat MMA kayak ih keren ya segala macam. Cuman yang dia nggak tahu kan sebenarnya di balik itu semua pada saat kita tanding pun saja tidak semuanya itu bermusuhan. Emangnya itu ya kompetisi olahraga. Cuman bedanya kalau kita renang ya di air sampai pojok. Kalau bela diri ya berdua di Ya golnya octagon. beda-beda gitu. Golnya beda. Iya. Tapi kan beberapa anak-anak muda kan masih melihat kayak wah keren ya keren sehingga ngikut dan akhirnya jadi banyak gaya. Kalau gua nggak tahu sih ngeliat beberapa orang jadi banyak gaya. Bukan Iya. karakter yang jadi, tapi malah dianggap bahwa gue bisa berantem. Oke. Ada nggak kalau di lingkupan? Oh ya ada. Ada kan berarti kan? Ada. Jadi nggak cuma di lingkungan gue sebenarnya kan? Lagi-lagi motivasi orang nih beda-beda buat belajar bela diri. Iya. Terserah lu mau belajar bela diri apa, terserah. Iya. Akan ada orang-orang kayak gitu. Motivasi apa aja ada, bela diri apa aja pasti dimasukin orang-orang kayak gitu. Pasti. Dan pendapat gue tentang itu apa? Nggak apa-apa. Bagus. Kenapa bagus? Karena dia termotivasi buat belajar gitu loh. Di tengah-tengah, ini tergantung orang juga ya. Di Iya. tengah-tengah bisa setelah belajar, di tengah-tengah kayak oh, oke, dia bakal lebih kalem. Karena dengan pengalaman sih. Iya, betul. Karena semua orang belajar bela diri awal-awal nih ya, baru masuk karate, baru masuk dulu grappling gue, BJJ. Langsung wah, jalan keteknya radang. Wah, kacau banget. Jadi belagu gitu. Iya. Pasti. Pasti. Taruhan. Padahal ilmu kita cetek. Tapi karena baru belajar, wah gue tahu lu nggak tahu nih. Gue hajar lu gitu. Iya. Padahal cetek nih. Kalau berantem juga belum tentu menang juga. Cuman pede aja dulu. Karena udah belajar. Udah belajar. Lama-kelamaan hilang. Jadi sebenarnya di lu sendiri juga seperti itu awalnya. Pasti. Cuman bedanya adalah pada saat ditekunin ada perubahan karakter di situ jadinya. Betul. Jadi contoh, kita ketemu nih, lihat-lihatan cowok kan, gitu. Cowok lihat-lihatan, apa lu gitu. Terus gue bisa bela diri. Gue pikir wah nih gue hajarin nanti gitu. Tapi kalau lu udah bisa, gue contohnya grappling, BJJ, latihan boxing gitu. Mikirnya kalau berantem sama dia, aduh, gue takut dia mati nih, serius. Gue tonjok, kena gitu, palanya jatuh ke lantai. Nggak tahu itu orang punya penyakit apa, atau pukulan gue sekeras apa, itu bisa mati no. Terus, jadi bisa cacat segala macam. Tangannya gue patahin, lehernya gue patahin, kakinya gue patahin, cacat seumur hidup. Jadi itu orang pasti mati gitu sama gue. Oke. Sama orang bela diri ini, sama kita ini, pasti mati. Cuma makanya kita redam gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah lah gitu. Oke. Ini menarik juga karena sempat gue ngeliat ada di podcast bahwa apakah bisa emang ada satu pukulan emang yang bisa langsung mematikan? Ada. Di komik One Punch Man ada. Dor gitu. Cuma satu pukulan mematikan. Kemungkinan bisa ada, kemungkinan. Cuma kemungkinan besar enggak. Kemungkinan besar enggak. Orang enggak selemah itu kecuali tua, ringkih, kecil, penyakitan. Nah itu berarti suatu hal yang buat kontrol lu juga pada saat di lapangan atau di pas ketemu orang bahwa memikirkan hal seperti itu. Iya, cuma konsiderasinya kalau sama orang nggak kenal, emosi, adrenalin naik. Ya. Lagi bela diri, lagi adrenalin naik, itu kita ngontrol tuh agak susah, no. Nah, walaupun diajarkan untuk mengontrol pas lagi bela diri. Cuma ini orang nggak kenal dan lagi emosi. Nah itu dia. Adrenalin naik. Itu juga barusan gue juga penasaran adalah namanya laki-laki lah ya. Ego pasti ada, adrenalin juga ada. Gimana lu ngontrol sampai pada saat misalnya pada saat tuh yang tadi lu bilang lu lihat-lihatan mau berantem, tapi pas udah mau berantem adrenalin lu berpikir kayak, aduh ini orang nanti kalau sampai gue pukul nanti bisa cat. Gimana cara kontrol? Jadi gini, prinsip gua, kalau masuk, kalau masuk nggak mau sampai selesai, kalau nggak mau nggak usah masuk.
Kapur. Oh enggak, bukan. Jadi gini, lu apa namanya? Lu mau pukul orang, Hah? lu udah masuk zone itu, adrenalin udah naik, lu nggak bisa mundur. Antara Oke. lu mati atau dia mati. Tapi sebelum itu, Ya. lu bisa choose not to do that gitu. Jadi ya udah mending nggak usah. Gua pergi sekarang daripada gua masuk, gua nggak bakal mundur, lu mati gitu. Atau gua mati. Oke. Jadi ekstrim kiri, ekstrim kanan, maju, mundur nggak usah. Enggak. Mundur gitu. Berarti itu salah satu hal yang di pedoman yang dipakai ya. Betul. Karena kan kalau bela diri yang lu pelajari ini kan agak memacu adrenalin, bener ya? Bukan agak, tuh adrenalin lu keluar dari Keluar kepala. banget malah kan, Oh, bukan iya. agak lagi bener makanya. Iya. Itu agak gua halusin aja masalahnya. Iya. Gue tahu. Karena masalahnya kalau pada saat gua dulu belajar Aikido itu bener-bener kan kita adrenalin malah nggak boleh keluar. Itu calm. Tenang. Yes, betul, Terus habis betul. itu kayak sensei gua ngajarin bahwa musuh paling Pakai besar itu energi. pakai musuh. energi musuh. Iya. Kalau kita nanti adrenalin, malah kita nggak bisa mikir. Itu yang terus diajarin. Makanya pada saat dulu gue pun juga di bela diri, yang paling susah adalah bukan belajar tekniknya. Makanya gue paham banget pada saat orang belajar Aikido, yang paling membosankan adalah bukan tekniknya sebenarnya, tapi untuk belajar calm. Tapi ini lagi belajar bela diri nih. Betul. Gimana caranya? Ngerti. Iya kan? Gue juga. Gitu. Iya. Padahal, Iya, dan apalagi pada saat kita udah naik tingkat, kita ngerti makin banyak. Terus habis itu antara kita juga sama musuh juga semakin banyak gerakan, adrenalin naik. Tapi tetap pas adrenalin kayak, ayo jangan turun lagi kayak. Jujur pertama kali gue juga belajar Aikido pun, setuju. pada saat gua ngajar pun juga seperti lu gua ngajar. Gue bilang, lu Aikido belajar paling 6 bulan, 8 bulan lu udah bisa. Tapi pada saat praktek di lapangan itu yang gue bilang belum tentu bisa. Kenapa? Ya itu adrenalin naik nih, tapi lu kayak tenang. Tunggu musuh yang datang dulu, pakai tenaga musuh kayak. Apalagi laki ya. Laki lagi. Apalagi laki kan kita kayak udah pengen mukul, tapi pengen mukul gak diajarin. Iya, tapi tergantung personality juga ya, Iya. masing-masing orang ya. Ada yang emang dari awal calm, jadi ya udah calm terus. Ya, Ada yang awal agresif, harus di calmin, jadi masing-masing personality. betul. Nah, gue termasuk yang kedua kayak tadi. Karena gue masuk dengan kondisi yang tidak calm. Terus tiba-tiba masuk bela diri itu kayak buat tantangan buat gue. Cuman Iya. itu dari dulu tantangan lagi yang gue selalu bilang bahwa di bela diri yang gue suka adalah pembentukan karakter. Betul. Itu dia. Nah, berarti kan kalau kita nyambung pada saat tadi calm ini, dan akhirnya sekarang lu sudah mulai tanding. Betul. Udah berapa lama? Jadi gue ikut grappling, ikut bela diri inilah. Ya. Brazilian Jiu-Jitsu itu udah dari tahun 2012. 8 tahun. 8 tahun sama Iya sekarang. bener ya? Iya betul. 8 tahun. 2012 gue udah tanding. Dua- Tahun itu gue langsung tanding. 2012 udah tanding. Jadi gue kalau nggak salah 2012 masuk tuh. kan masih kuliah kan lu sama gue? Baru Masih kuliah. masuk. Iya, Baru masuk baru kuliah masuk. malah. Jadi SMA, gue SMA. Oh. Jadi SMA gue belajar tapi nggak fokus ke grappling. Belajar waktu itu campur Muay Thai, boxing, grappling dikit gue nggak suka dulu karena peluk-pelukan gitu. Jadi dari SMA udah belajar, Ya iyalah ya pasti. tapi mulai mendalami Hah? BJJ itu di 2012. Kok bisa BJJ? Karena ya gue tahu karena mungkin gue juga di bela diri. Tapi bagi orang awam kan kayak dengar Brazilian Jiu-Jitsu, bahkan Jiu-Jitsu juga Iya banyak banget, kan. iya banget. Nah, Terakhir kalau nggak salah selain Brazilian Jiu-Jitsu ada Gracie juga kan? Yang Gracie Jiu-Jitsu itu. sebenarnya kalau lu Apakah sama? dengar Brazilian Jiu-Jitsu pasti ngarahnya ke Gracie Jiu-Jitsu pasti karena mereka itu kayak foundernya gitu loh. Nah itu gue juga nggak tahu. Gracie itu kan juga sebenarnya fighter juga kan? Betul. Jadi Tapi kenapa bisa sampai kayak ada bela diri yang menjurus ke dia jadi akhirnya? Jadi gini, dulu si Gracie itu kan orang Brazil kan. Orang-orang Brazil situ. Ya. Jadi kalau nggak salah nih ceritanya gue dengernya sepotong-sepotong. Jadi ada orang Jepang datang ke Brazil. Dia kayak apa sih? Mungkin kerja atau tinggal di sana. Oke. Terus sama si Gracie ini. Oke. Jadi hubungan timbal baliknya itu diajarin anak-anak lu gue ajarin bela diri deh gitu. Dari Jepang. Jiu-Jitsu Jepang. Itu bapaknya. Oke, makanya kan abisnya kalau kita nonton MMA seperti kayak di luar UFC segala macam rata-rata kan tulisannya malah jadi Gracie Jiu-Jitsu kan? Gracie Jiu-Jitsu ya. Ya kan? Iya. Nah, kok lu bisa tahu dan pengen belajar itu? Which is di mana di Indonesia orang paling banyak taunya ya karate, taekwondo, paling apalagi pencak silat. Gue juga gak mau belajar itu tadinya. Gue maunya Krav Maga, keren. Yang gue juga pengen belajar tapi bingung di Indonesia ya. Iya, dulu Gak tau, di Indonesia udah ada itu belum? Karena ada. udah ada sekarang. Iya, ada orang Brazilian Jiu-Jitsu juga, ada salah satu senior Udah itu ada ya?
Dia kayaknya foundernya Kapap di sini. Apa? Apa Craft Panim El Panim ya kalau nggak salah. Udah ada ya? Gue juga sering nggak tahu. Iya. Nah sekarang lu pada saat di bela diri ini sudah ada yang pakai itu belum untuk masuk seperti MMA? Karena kan mix boleh kan? Iya boleh. Nggak, maksudnya di MMA sendiri tuh apakah ada aturan kayak hanya bela diri ini saja yang... Cuma di Krav Maga asal lu tahu Nol itu lebih ke menurut gua. Itu kan bela diri tentara. Yes, Israeli kan. Israel ya? Iya. Jadi dia lebih ke tactical gitu loh, lebih ke weapons, terus how to survive, how to handle multiple attackers gitu. Oh. Beneran bela diri gitu, membela Iya, iya. diri, bukannya buat sports menurut gua. Karena emang gue pertama kali ngeliat Krav Maga, gue lihat adalah gerakannya nggak terlalu beda jauh dengan Aikido. Itu juga mungkin digabungin juga no. Iya. Judo, Cuman emang- Aikido segala macam. Iya, karena yang pas kemarin yang waktu dulu gue masih belajar juga pas gue lihat kayak ini Krav Maga kayak Aikido cuman versi kerasnya. Terus habis itu versi yang untuk yang tadi lu bilang survive. Jadi gimana caranya ya udah nih orang pas gue attack ya udah mati. Karena Iya, emang iya. karena gue juga penasaran pas gue buka kayak oh ini basicnya buat tentara emang buat di survive pas perang. Betul, bukan- itu dulu yang gue suka. Iya kan? Iya. Itu gue suka dan akhirnya gue tahu oh ini tidak bisa digunakan sebagai sports yang tadi lu bilang ya untuk Iya, olahraga yang olahraga. kita olahraga nggak bisa karena itu.